Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SAI. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas kembali terkait dengan pembuatan SKP tahun 2025 pada aplikasi kinerja terkait dengan jabatan fungsional PKAPBN atau APKAPBN, yang mana pada akhir bulan Januari tahun 2025 bulan lalu saya sudah membuat SKP terkait dengan CFP KAPBN tersebut ya Bapak Ibu. Ini saya sudah membuat SKP-nya, namun pada saat itu saya masih menggunakan IKI dan IKU mandatori tahun 2024. Setelah saya membuat SKP ini dan sudah mendapatkan persetujuan, ternyata di akhir bulan Januari ya Bapak Ibu, tertanggal 31 Januari 2025 dari Direktorat Sistem Perbendaharaan ini menyampaikan terkait dengan tugas utama mandatori tahun 2025 bagi CFAPK APBN dan JFPK APBN. Jadi saya akan mencoba untuk menyesuaikan kembali SKP saya terkait dengan IKI mandatori ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tabel IKI IKU mandatori yang tahun 2025, silakan Bapak Ibu bisa download di link ini ya Bapak Ibu. Nanti untuk linknya akan saya bagikan di bagian deskripsi video. Karena saya sudah memiliki ya Bapak Ibu, jadi akan saya coba untuk buka. Ini ya Bapak Ibu, mulai dari PPK, PPSPM, bendahara pengeluaran pembantu. Di sini untuk bendahara penerimaan, PPABP, dan penyusun LK. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan terkait dengan IKI-IKU mandatorinya sesuai dengan tugas Bapak Ibu semuanya. Ini karena saya sebagai bendahara, jadi saya membuka yang bendahara pengeluaran ya Bapak Ibu. Setelah saya cek di IKI IKU mandatori tahun 2025 terdapat perbedaan ya Bapak Ibu, yang mana pada tahun 2024 terdapat IKI IKU mandatori terkait dengan pungut dan setor pajak. Namun di tahun 2025 ini tidak ada. Yang ada di sini indeks digitalisasi pengelolaan keuangan, mewujudkan digitalisasi pengelolaan keuangan yang berkualitas, yang mana formula IKU-IKI-nya terkait dengan transaksi CMS ya Bapak Ibu. Dengan keterangan jumlah transaksi melalui CMS sampai dengan triwulan berkenaan atau jumlah transaksi melalui CMS, termasuk di dalamnya ada kartu debit, teller, sampai dengan triwulan berkenaan. Di sini formulanya menggunakan persentase Bapak Ibu karena ini lebih condong ke pendekatan kualitatif. Namun karena di Satker kami yaitu di Kementerian Agama menggunakan pendekatan kuantitatif, maka saya dalam pembuatan SKP-nya akan mengikuti pendekatan SKP di Kementerian Agama. Untuk IKI IKU mandatori yang lainnya masih tetap sama ya Bapak Ibu. Di sini terkait dengan LPJ ya Bapak Ibu, LPJ bendahara pengeluaran. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas kinerja pengolahan P dan TUP. Dan yang nomor 4 di sini terkait dengan pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional. Jadi sama ya Bapak Ibu dengan yang tahun 2024, hanya perbedaannya di nomor 3 ini terkait dengan digitalisasi pengolahan keuangan, yang mana formulanya terkait dengan jumlah transaksi melalui CMS, kartu debit, teller, sampai dengan triwulan berkenaan. Setelah mengetahui perbedaan antara IKI IKU mandatori tahun 2024 dan 2025, sini akan saya coba lanjut ke SKP-nya ya Bapak Ibu, ke kinerjanya. Karena di sini sudah statusnya persetujuan, sehingga untuk melakukan perubahan silakan Bapak Ibu ketika statusnya sudah persetujuan, sampaikan atau koordinasi dengan pimpinan untuk dikembalikan ke draft, karena akan ada dilakukan penyesuaian dengan IKI IKU mandatori tahun 2025.
Setelah saya komunikasikan dengan pimpinan ya Pak Ibu, ini sudah dikembalikan statusnya menjadi draft dengan keterangan sesuaikan dengan IKIKU mandatori 2025. Setelah statusnya menjadi draft, silakan Bapak Ibu ke bagian detail SKP sini ya Pak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu cek di bagian RHK-nya ya Pak Ibu. Nah ini yang nomor 3 ya Pak Ibu. Ini masih menggunakan IKIKU mandatori yang tahun 2024 terkait dengan laporan pungutan setor pajak. Akan saya hapus saja ya Bu, ini akan saya hapus. Setelah berhasil dihapus pada RHK yang tadi ya Bu terkait dengan pungutan setor pajak, maka selanjutnya silakan Bapak Ibu tambah RHK, pilih RHK atasan yang diintervensi, jenis RHK dan rencana hasil kerjanya. RHK atasan yang diintervensi sudah saya pilih dan juga jenis RHK-nya sudah saya tentukan RHK utama. Ini rencana hasil kerjanya mewujudkan digitalisasi pengolahan keuangan yang berkualitas melalui CMS, kartu debit, dan atau teller. Ketika sudah diisikan, silakan Bapak Ibu klik OK. Kemudian cari RHK yang tadi Bapak Ibu rekam ini ya Bapak Ibu. Kemudian tambah indikator. Yang pertama terkait dengan kualitas Bapak Ibu, kuantitas dan juga waktu. Silahkan Bapak Ibu isikan. Yang pertama saya pilih terkait dengan aspek kualitasnya Bapak Ibu. Targetnya ini 90%. Kemudian klik OK. Kemudian tambah indikator yang lainnya. Di sini aspek kuantitas. Indikatornya berupa jumlah ya Bapak Ibu. Untuk targetnya ya Bapak Ibu bisa lihat di tabel IKIKU-nya. Jika mengikuti tabel di sini ya Bapak Ibu ada ketentuan mulai dari triwulan 1, 2, 3 sampai dengan triwulan 4 ya Bapak Ibu. Yang mana untuk triwulan 1 indeks 5 jika persentase transaksi CMS lebih dari 15 ya Bapak Ibu. Namun karena pendekatan SKP di instansi kami tidak menggunakan persentase, Bapak Ibu tidak menggunakan yang kualitatif, maka di sini akan saya isikan target sesuai dengan kesepakatan dengan pimpinan ya Bapak Ibu. Untuk targetnya dalam 1 tahun 50 transaksi ya Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Ketika RHK terkait dengan transaksi MS sudah Bapak Ibu isikan, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu lakukan pengajuan ulang. Ini ajukan SKP ya Bapak Ibu. Kemudian klik OK. Di sini status SKP-nya sudah pengajuan. Silakan Bapak Ibu koordinasi kembali dengan pimpinan untuk dicek. Setelah dilakukan pengecekan dan disetujui oleh pimpinan, maka nanti di sini status SKP-nya akan menjadi persetujuan. Setelah status SKP-nya berubah persetujuan, langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu membuat rencana aksi untuk triwulan 1. Jadi demikian Bapak Ibu cara melakukan penyesuaian SKP JFPK-BPN atau APK-BPN dengan IKIKU mandatori tahun 2025. Dari awal sampai akhir, jika terdapat keliruan saya mohon maaf. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.